Beberapa waktu terakhir, dunia dihebohkan dengan serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Gaza, Palestina. Serangan ini bukan hanya menargetkan militer, namun juga menyasar rumah warga, rumah sakit, sekolah, hingga tempat ibadah. Ribuan nyawa melayang, dan sebagian besar dari mereka merupakan warga sipil, termasuk anak-anak. Situasi di Gaza benar-benar memprihatinkan. Warga kekurangan makanan, air bersih, listrik, dan obat-obatan. Banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal, bahkan bantuan kemanusiaan pun sulit untuk masuk karena sudah diblokade. Di tengah kondisi ini, muncul gelombang solidaritas dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya lewat gerakan BDS atau Boycott, Divestment, and Sanctions. Gerakan ini mengajak kita untuk memboikot produk dan perusahaan yang terlibat atau mendukung Israel, menarik investasi, dan juga mendorong diberikannya sanksi internasional. BDS bukan hanya aksi politik, namun juga bentuk solidaritas damai dari masyarakat sipil. Dan di Indonesia, suara mahasiswa juga mulai menggema. Lewat aksi-aksi kampus, diskusi, edukasi, serta boykot, mahasiswa ikut ambil bagian dalam menyuarakan keadilan untuk Palestina. Halo, selamat pagi Kak. Boleh kenalan dulu namanya siapa dan dari fakultas mana? Perkenalkan, aku Nisa dari Fakultas Ilmu Administrasi. Perkenalkan, nama saya Kak Putri Mufidatus Solika dari Fakultas Ilmu Administrasi. Yang saya ketahui tentang gerakan BDS ini itu gerakan boykot yang dilakukan secara global, yang tujuannya untuk menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran HAM yang mereka lakukan ke negara Palestina. Apa yang saya ketahui tentang gerakan ini intinya adalah gerakan di mana kita menekan Israel agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan pihak-pihak lain seperti yang kita ketahui ada genosida di Gaza. Sampai saat ini bahkan walaupun emang tagarnya udah turun, kita juga harus melakukan gerakan ini karena dengan gerakan sepele, bukan gerakan sepele tapi dianggap sepele ini kita bisa membantu teman-teman kita yang di sana, saudara-saudara kita yang di sana. Gerakan BDS itu pemboikotan produk yang pro Israel ya. Itu kegiatan yang menjadikan salah satu solusi untuk mendukung Palestina secara tidak langsung. Pastikan gerakan ini bakal berpengaruh ke ekonomi kan. Tapi sebenarnya kan tujuan awalnya bukan untuk membenci perusahaan ataupun merugikan si pekerjanya, tetapi tujuan awal kita kan untuk menekan si Israel ini. Jadi mungkin harapannya untuk para pekerja ini semoga bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, mungkin bisa ke perusahaan lokal ataupun ke perusahaan yang nggak masuk dalam list boykot. Nah, gerakan ini sendiri kan ingin menekan Israel agar berhenti melakukan genosida. Nah, walaupun ada dampak-dampak seperti tadi PHK, seperti teman-teman kita yang di Indonesia sendiri tidak kembali mendapat pekerjaan, kita sebagai yang melakukan gerakan ini kita juga harus memberikan solusi juga untuk mereka. Mungkin dengan mendukung produk lokal atau mendukung UMKM lokal agar mereka naik. Kemudian banyak juga lapangan kerja yang bisa mendukung kembali para pekerja-pekerja yang di PHK tersebut. Untuk pendapat saya, untuk gerakan boykot ini mungkin berdampak bagi karyawan, tetapi tidak terlalu berdampak besar oleh perusahaan itu sendiri, sehingga jatuhnya akan merugikan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan Indonesia daripada perusahaan itu sendiri. Kalau saya pribadi, saya akan berusaha mencari alternatif lain untuk produk-produk yang sebelumnya masuk list boykot dan mengganti ke produk yang nggak masuk list boykot. Kalau dalam pandangan ini saya punya dua sisi, di mana yang pertama kalau cocoknya itu hanya dalam bentuk preferensi atau suka saja, saya siap merelakan hal itu, saya siap berkorban untuk hal tersebut agar setidaknya saya punya usaha untuk membantu mereka yang ada di sana. Kalau ada alergi atau seperti kulit saya sensitif yang
yang benar-benar sudah cocok dan tidak bisa diganti dengan produk lain, saya mungkin akan tetap menggunakan produk tersebut, tapi dengan catatan tidak mempromosikan atau tidak mengajak orang-orang untuk memakai produk yang saya gunakan tersebut. Kalau saya sendiri, saya akan mengganti produk yang terboikot tersebut dengan produk yang lebih care dengan Palestina atau hal yang tidak diboikot seperti itu. Aksi yang saya lakukan sejauh ini masih menyuarakan di sosial media dan seperti tadi mengurangi produk-produk yang masuk list boykot. Tentu saja gerakan yang sudah saya lakukan pastinya boykot, tidak menggunakan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, kemudian juga dengan ikut serta mengkampanyekan suara-suara mereka yang ada di sana seperti Pray for Palestine dan semuanya dan lain-lain gitu. Untuk gerakan ini secara tidak langsung saya juga ikut tidak menggunakan produk-produk yang telah terboikot, karena secara tidak langsung dari langkah kecil itu penggunaan customer dari produk tersebut berkurang dan membuat perusahaan tersebut makin berkurang juga penggunaan produknya seperti itu. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya mahasiswa telah memahami apa itu BDS atau yang kita kenal lebih dekat, yaitu adalah boycott, divestment, and sanction, yaitu adalah upaya yang bertujuan untuk memboikot produk yang berafiliasi dengan Israel. Sehingga harapannya dapat menekan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Gaza atau Palestina. Namun tidak sampai di situ saja, bahwasanya masih terdapat berbagai dilema, yaitu adalah sanksi lebih lanjut atau resiko lebih lanjut terhadap kasus boykot ini, yaitu salah satunya adalah masyarakat yang terdampak terhadap pemboikotan tersebut, yaitu adalah kasus PHK, sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Namun ada beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu salah satunya adalah meningkatkan ataupun mengembangkan UMKM dan produk lokal sehingga mereka jauh tumbuh lebih besar dan dapat merangkul ataupun membuka lapangan pekerjaan yang lebih bebas. Ada pula dilema lainnya, yaitu adalah penggunaan produk yang sudah cocok ataupun nyaman bagi mereka. Ada pula respon yang bermacam-macam. Salah satunya adalah berhenti menggunakan produk tersebut sebagai bentuk pengorbanan yang kecil untuk impact yang lebih besar, yaitu mendukung masyarakat di Palestina. Ada pula yang memiliki masalah seperti kulit sensitif ataupun masalah-masalah lainnya sehingga terpaksa untuk menggunakan produk tersebut. Dengan cara mereka tetap menggunakan produk tersebut, namun mereka tidak memasarkan ataupun mereka tidak menyebarluaskannya apabila mereka menggunakan produk tersebut. Dari solusi-solusi dan pendapat-pendapat mahasiswa yang telah diberikan oleh mereka, tidak lupa pula mereka juga telah memberikan aksi berbentuk nyata, yaitu adalah mengurangi ataupun tidak menggunakan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel dan juga tidak melakukan hal-hal yang bentukannya mendukung ataupun mendorong. Sehingga tidak hanya itu, ada aksi nyata pula yang mereka lakukan, yaitu adalah berhenti menggunakan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, kemudian menyebarkan tagar-tagar bersuara melalui media sosial ataupun secara langsung. Nah, teman-teman, walaupun isu Palestina sekarang tidak seramai dulu di media sosial, bukan berarti rasa kepedulian kita juga ikut padam. Justru di saat seperti inilah aksi nyata kita menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Boykot bukan cuma soal berhenti membeli produk, tapi juga tentang keberpihakan kita pada keadilan. Jika sebelumnya kita hanya merasa sedih ataupun marah, sekarang saatnya ngelakuin sesuatu. Dari yang awalnya cuma empati, yuk ubah jadi aksi. Mulai dari hal sederhana seperti selektif dalam berbelanja, mengajak orang lain untuk peduli, mendukung produk lokal, dan juga tetap menyuarakan isu ini. Perjuangan kita belum selesai, dan suara kita masih dibutuhkan. Gak harus besar, yang penting kita konsisten. Karena aksi kecil yang dilakukan banyak orang bisa berdampak besar. Jadi jangan berhenti peduli. Ayo terus bergerak.